Oke, sudah terlihat ya. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita hari ini untuk analisa struktur 2, yaitu dengan menggunakan metode matriks. Kita akan menyelesaikan sistem struktur balok. Pertemuan kita yang kemarin, kita sudah sampai di sini ya. Ya, membentuk matriks kekakuan elemen. Oke, ini kalian kemarin sudah dapatkan tahapan-tahapan dalam melakukan analisis. Yang pertama, sama seperti rangka batang, kita membuat penomoran baik untuk titik maupun batangnya serta gaya-gaya yang bekerja, lalu menghitung degree of freedom dari suatu elemen struktur. Ini persamaannya, lalu menyusun matriks perpindahan. Oke, lalu menyusun vektor beban. Vektor beban, kita kemarin juga sudah pelajari contohnya ya. Lalu kita juga sudah melihat hubungan antara kekakuan, ya, gaya pada struktur, kekakuan, perpindahan, dan gaya pada ujung batang. Nah, kita juga kemarin sudah mendapatkan ini adalah bentuk umum dari matriks kekakuan elemen, matriks kekakuan batang. Saya juga sudah minta untuk kalian membuat tugas dengan referensi halaman 175 sampai 184, langkah-langkah sehingga bisa mendapatkan bentuk umum. Oke, dan ini contoh soal kemarin kita menyusun matriks kekakuan elemen dari 2 batang ya. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah tahu bagaimana menyusun matriks kekakuan dari ini gaya yang bekerja, gaya-gaya luar yang bekerja, lalu matriks kekakuan dari elemen batang. Hari ini kita akan melihat ini. IF. IF ini adalah member fixed and force, atau gaya-gaya yang bekerja pada titik suatu batang. Jadi satu elemen batang itu kan terdiri dari 2 titik ya. Misalnya kita punya titik B dan titik E, maka akibat beban W ini akan beban gaya atau beban W ini akan ditransfer ke titik-titiknya. Transfer ke titik-titiknya dengan asumsi titik-titiknya itu adalah jepit sempurna, maka karena terjepit sempurna, di sini ada gaya W ini akan menjadi gaya Fs, ya, gaya vertikal di titik B, dan gaya momen di titik B. Kita sebut sebagai SFF, SB, dan FMB. Lalu ini juga sama di titik E. Nah, ini gaya ujung batang ini akan timbul jika ada gaya beban luar. Itu yang harus kalian lihat ya. Nah, ini besarannya ini. Untuk gaya vertikal atau gaya geser ini, WL kuadrat
WL2 kuadrat, L2 yang ini ya. Oke, saya zoom. Nah, WL2 kuadrat dibagi L dikali 3L1 ditambah L2. Itu untuk gaya pada titik B. Lalu kalau untuk pada titik E, itu WL1 yang ini. W dikali L1 kuadrat dibagi L pangkat 3 dikali L1 ditambah 3L2. Jadi ini rumus baku yang sudah dihitung. Penurunannya juga ada di dalam buku itu. Kalian kalau mau mempelajari silakan. Lalu momennya di titik B didapat dari W kali L1 dikali L2 kuadrat dibagi L kuadrat. Lalu di sini W dikali L1 kuadrat dikali L2 dikali L1 kuadrat. Nah ini kalau pada batang bekerja beban terpusat. Kalau misalnya bekerja beban yang lain itu rumusnya berbeda. Jadi itu ada di sini ya. Di buku ini. Nah ini di buku ini sebentar saya. Oke. Baik, ya, yang PDF saya sudah terlihat ya. Halo. Halo. Ya, Pak. Yang PDF-nya, file PDF-nya terlihat ya? Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke. Jadi ini adalah kalau nanti kalian lihat di buku itu ada di halaman terakhir ya. Halaman terakhir. Halaman 650-an. Nah, ini untuk batang yang terkena beban luarnya, beban terpusat, maka ini persamaannya FSB, FMB, FSE, dan FME. Jadi tinggal kalian gunakan rumus ini ya. Kalau batangnya beban luarnya berbentuk momen, maka ini persamaannya. Kalau beban luarnya berbentuk ini beban merata, ini persamaannya. Lalu beban merata tetapi berbentuk trapesium, ini persamaannya, kita gunakan yang ini. Kalau beban terpusat horizontal, kita gunakan yang ini. Dan ini. Ya. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan. Misalnya kalau di dalam soal beban luarnya berupa momen, maka silakan gunakan yang ini. Itu dan seterusnya. Oke. Nah, itu kita sudah. Jadi QF itu sendiri ya, kembali ke ini. Dan kalau kita lihat ini,
ini ya, dari sini, maka QF untuk batang ini itu terdiri dari FSB, FMB, FSE, dan FME. Atau QF1, QF2, QF3, dan QF4. Ini bisa lihat di sini. Ya, ini. Sama ya. Jadi akibat beban ini ada muncul QF1, QF2, QF3, dan QF4. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kita punya apa namanya? Satu konstruksi balok di atas 4 tumpuan. Di ujung-ujung ini tumpuan jepit, lalu yang ini tumpuan roll ya. Jarak lalu ada bekerja di titik ini. Gaya atau beban terpusat 30 ksi. Jadi ksi itu ini satuan Amerika ya. Ini kan ini adalah satuan tekanan. Si itu sama dengan kilo Pascal per inch kuadrat. Jadi beban itu kan P per F ya. P itu sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Jadi gaya dibagi luas. Maka ini satuannya adalah satuan P. Oke. Lalu di bagian ini ada beban merata sebesar 1,5 C per feet. EI-nya konstan untuk semua batang ini, dengan E sama dengan 29.000 C, dan I sama dengan 510 inch pangkat 4. Nah, kita diminta untuk menghitung ya ini perpindahan pada titik, gaya atau yang bekerja pada batang, dan support reaction atau reaksi peredaran. Nah, untuk menyelesaikannya sama seperti pangkat batang ya, kita buat penomoran. Titiknya kita beri nomor, ada titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Lalu batangnya kita beri nomor, batang 1, batang 2, batang 3, dan arahnya. Kalau kita lihat arah panah ini, maka batang ini titik awalnya adalah titik 1 dan titik akhirnya adalah titik 2. Nah, ini adalah kalau kita mau sebut ini adalah S atau misalnya batangnya S ya, S1, 2. Oke. Lalu yang berikut kita beri penomoran untuk gaya-gaya yang bekerja atau kemungkinan perpindahan. Kemarin saya sudah sampaikan dalam satu titik untuk balok, karena ini 2 dimensi, maka akan ada 2 kemungkinan pergerakan, yaitu
translasi ke arah vertikal dan rotasi. Maka di sini kita beri nomor untuk perletakan jepit itu pergerakannya sama dengan 0. Untuk roll itu 1, yaitu momen. Untuk roll yang ini juga 1. Dan untuk yang ini 0. Sehingga DOF struktur ini sama dengan 2. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan yang tadi ya. Persamaan ini. Ya. 2 kali nomor join, 2 kali jumlah join dikurangi jumlah reaksi. Nah, coba hitung. Ini jumlah joinnya sama dengan 4. Di DOF sama dengan 2 dikali 4. Ya. Dikurangi reaksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke. Itu untuk DOF-nya. Nah, kita dapatkan model analisisnya seperti ini. Untuk yang ada pergerakannya kita kasih nomor 1, 2. Lalu yang reaksinya kita beri nomor dimulai dari yang vertikal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu kita mulai menyusun matriks kekakuan dan gaya ujung batangnya. Ya, kita punya ini E, lalu kita punya I, dan kita punya L. Nah, kalian lihat L di sini dari feet, 20 feet dari feet ini, dikonversi ke inch. Dikali 10 ya. 1 feet itu sama dengan 10 inch. Jadi karena kita dalam inch dan C ini itu kilopascal per inch kuadrat. Jadi satuan panjang ini harus kita konversi ke inch ya. Jadi nanti kalian lihat baik-baik satuannya. Di dalam teknik sipil itu konversi satuan itu menjadi penting ya. Jika didapatkan matriks kekakuan untuk batang 1 seperti ini. Nah, ini kita gunakan bentuk matriks yang ini. EI per L dikali 12, 6L, min 12, 6L, dan seterusnya. Oke, kita dapatkan matriks kekakuan. Lalu untuk batang 1 itu, kalau kalian lihat tadi, ada nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 1. Kita beri nomor 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, dan yang ada perpindahan hanya pada nomor 1, maka elemen pada baris pertama, kolom pertama kita beri tanda. Ini akan kita gunakan untuk menyusun matriks kekakuan. Oke, itu untuk matriks kekakuan. Lalu untuk gaya ujung batangnya, ini kan pada satu batang itu, ini ya. Nah, ini ada FSB, ada FMB, ada FSE, ada FME. Oke, dan untuk batang 1 itu nomornya adalah 3. Ini sama dengan FSB ya. Atau kita sebut FS1 juga bisa. FS1.
ini FM1, ini FS2, ini FM2. Nah, kita masukkan persamaan ini. FSB misalnya, itu 30 itu adalah W-nya ini, dikali L2 kuadrat, L2-nya sebesar 10 feet ya. 10 feet dikali berapa? Oh, 1 feet itu 1 feet 12 inch ya. Ya, 1 feet itu sama dengan 12 inch. Dan 10 dikali 12 dikalikan L ini ya, ini L1 sama dengan 10 feet, lalu L2 sama dengan 10 feet. Ya, 30 dikali L2 kuadrat dibagi L pangkat 3 dikali 3 dikali L1 ditambah L2 itu sama dengan 15. Ya. Di W ini, di W ini L2, ini L. Ya, ini L1, ini L2. Jadi kalian tinggal ikuti rumus ini, tinggal dimasukkan. Oke. Nah, didapatkan FSB-nya itu sebesar 15K, 15 Xi, lalu momennya yang ini didapatkan 900 Xi per in, Xi kali Xi in, lalu yang ini 15 Xi dan ini minus 900. Nah, tinggal disusun matriks gaya ujung batang untuk elemen 1 seperti ini. Jadi kan tadi nomornya ada 3, 4, 5, 1. Nah, 3, 4, 5, 1. Lalu yang ada perpindahan adalah yang di titik 1. Nomor perpindahan nomor 1 maka double tanda. Ini akan kita gunakan untuk menyusun matriks gaya pada struktur. Jadi yang ini kita gunakan untuk kekakuan struktur. Kalau yang ini kita gunakan untuk menyusun matriks PF. Matriks gaya yang bekerja pada struktur akibat gaya-gaya dalam. Oke, itu untuk batang 1. Sampai sini diskusi atau ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Jadi yang penting yang kalian perhatikan pertama adalah konversi satuan. Ya. Kalau misalnya soalnya sudah sama satuannya, ya kalian bisa lanjutkan. Tapi kalau perlu dikonversi, maka harus dikonversi. Lalu yang kedua, penggunaan rumus ini sangat tergantung dengan beban luar yang bekerja. Rumus ini digunakan untuk beban luar berupa beban terpusat. Jadi ada tabelnya di buku referensi yang sudah kalian punya, itu di halaman yang paling terakhir. Oke. Baik, kalau tidak ada diskusi, kita lanjut untuk batang kedua. Sama kita gunakan persamaan yang
atau bentuk umum dari matriks kekakuan kita dapatkan ini. Dengan panjangnya ini, ya, panjang batangnya 180 inch. Kita dapatkan ini, lalu kita susun. Kita lihat batang kedua itu ada 6, ada 5, 1, 6, 2. 5, 1, 6, 2. Dan yang ada perpindahan itu pada 1 dan 2. Ya. Maka elemen pada baris 1, kolom 1, matriks kekakuan, lalu baris 1, kolom 2, baris 2, kolom 1, dan baris 2, kolom 2 kita beri tanda ya. Untuk kita gunakan menyusun matriks S. Ya, nanti. Nah, untuk batang 2, di batang 2 ini, kalian lihat, tidak ada gaya luar yang bekerja. Tadi QF itu adalah gaya yang bekerja pada titik batang akibat adanya gaya luar. Maka pada batang 2 itu F-nya kita bisa tulis sebagai 0 karena pada batang 2 tidak ada gaya luar yang bekerja. Oke. Itu sehingga QF2 itu sama dengan. Oke, kita lanjutkan untuk batang 3. Untuk batang 3 kita susun matriks kekakuan batangnya. Lalu ada nomornya. Kita lihat di sini. Nomornya itu 6, 2, 7, 8. 6, 2, 7, 8. Dan yang ada perpindahan hanya pada pindahan nomor 2. Maka elemen pada baris kedua, kolom kedua kita ambil. Lalu pada batang 3 ini bekerja gaya atau beban terpusat, beban merata sebesar 1,5 C per feet. Ya, 1,5 C per feet berarti 1,5 C per feet. Ini kalau dirubah ke inch, maka 1,5 bagi 12. Ini sama dengan 1,5 bagi 12. 0,125 C per inch. Ya, 1 feet. Ini feet dirubah ke inch. Ya, seperti ini. Nah, rumusnya ini. Untuk yang FSB, untuk beban merata, WL, W kali L per 2, itu dikali 1 kurang L1 per L pangkat 4, dan seterusnya ya. Di sini. Kalian lihat di sini ada L1, L1, L2, L2. L1 itu yang ini, L2 yang ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di batang 3 ini, beban meratanya itu bekerja dari ujung sampai ke ujung. Sehingga untuk kasus ini L1 itu sama dengan 0, L2 sama dengan 0. Sehingga
bahagian ini karena semuanya ada dikali dengan L1 dan L2, ya, maka ini kita bisa tulis sama dengan 0. Ya. Maka di sini FSB hanya 0,125 dikali panjangnya 240 dibagi 2 sama dengan 15. FMB juga sama. Ruas ini atau bagian ini kita sama dengan 0 karena tidak ada jarak ya. Kalau ada jarak, maka kalian masukkan. Tapi kalau tidak jarak, berarti kan sama dengan 0. Ya, kita dapatkan ini. Sehingga matriks gaya batang pada ujung akibat beban luar itu, dan kita beri tanda yang itu untuk menyusun matriks kekakuan dan gaya ujung batang akibat beban luar. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau masih bingung, butuh penjelasan ulang, silakan bertanya. Kalau memang kalian malu untuk bertanya, tidak apa-apa. Silakan diulang-ulang video saya ya. Ya, ada yang mau bertanya? Nah, saya mau beritahu satu hal. Kalau nanti kalian membaca buku referensi, itu biasanya ada buku-buku yang mereka menjelaskan panjang. Tapi juga ada buku-buku yang seperti ini, mereka tidak menjelaskan panjangnya. Mereka penulisnya langsung menulis angka 0,125. Nah, ini harus kalian cari tahu. Kok persamaannya panjang seperti ini, tapi yang di sini cuma ini. Lalu 0,125 ini dari mana, dan seterusnya itu harus kalian cari tahu. Dan untuk itu kalian harus bisa membaca. Ya, runut harus bisa membaca satu referensi secara runut. Oke. Nah, setelah kita dapatkan matriks kekakuan elemen, kita akan menyusun matriks kekakuan strukturnya. Ya, sama seperti yang di rangka batang kemarin. Matriks kekakuan masing-masing elemen kita sudah beri tanda. K1 ada di sini, elemen 1. Elemen 2 ada 4. Elemen 3 ada 1. Tinggal kita tambahkan. Yang K11 untuk baris pertama, kolom pertama, kita jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama. Ya, jadi 246.500 kita jumlahkan dengan ini. Lalu S. Baris pertama, kolom kedua, kita lihat di sini. Baris pertama, kolom kedua, ada di sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Oke. Lalu untuk baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom pertama ini. Kita pindahkan ke sini. Lalu untuk baris kedua, kolom kedua. Karena kita lihat, oh di sini ada baris kedua, kolom kedua ini. Lalu di sini juga ada baris kedua, kolom kedua. Berarti kita tambahkan. Ini ditambah ini. Kita dapatkan matriks kekakuan strukturnya ini. Nah, ordo dari matriks kekakuan struktur itu mengikuti DOF-nya. Struktur kita tadi adalah DOF-nya sama dengan 2, maka ordo matriks kekakuan struktur adalah 2 kali 2. Oke. Itu sudah kita dapatkan matriks struktur.
Lalu gaya ujung batangnya tadi. IF1 saya dapat di sini. Di baris 1. Lalu QF2 yang ini. Ya, QF3. QF2 kan 0 ya. Sehingga matriks kekakuan, matriks gaya pada ujung batang, matriks gaya struktur pada ujung batang, akibat bekerja beban luar, ini kita sebut sebagai PF, itu min 900 dan 600. Ya. Nah, itu ini kan persamaan kita itu kan Q itu sama dengan S kali U ditambah QF. Ya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Q itu sama dengan P ya. Kalau lalu S ini tetap, D ini U, PF ini QF. Nah, kalau persamaan ini PF-nya kita pindahkan ke ruas kiri untuk memudahkan, maka kita dapatkan P dikurang PF sama dengan S dikali D. Ya, ini kan PF, ini kan plus, kita pindahkan ke sini jadinya minus. Lalu kita lihat selanjutnya adalah kita sudah dapatkan ini ya. S sudah, PF sudah, kita P. P ini adalah gaya, matriks vektor untuk gaya batang. Ya. Nah, bukan gaya batang, gaya luar. Gaya luar. Nah, kalau kalian lihat kembali ke menyusun, nah, matriks, nah ini, beban titik. Beban titik itu, vektor matriks beban titik atau P itu akan sama dengan nomor titik perpindahannya. Misalnya di sini ada perpindahan P1, P2, dan P3. Maka vektor bebannya juga P1, P2, dan P3. Kalau kalian lihat contoh ini, di struktur ini bekerja momen di sini, ini sama dengan perpindahan 1, ya. Lalu ada gaya 20 psi, itu sama dengan ini, perpindahan kedua. Ya. Perpindahan kedua. Nah ini. Maka gaya P-nya itu hanya ada pada perpindahannya. Nah, kalau kita lihat di sini soal kita, nah, kalau kita lihat di soal kita, perpindahan itu hanya ada di titik di sini di titik 2 dan titik 3, perpindahan nomor 1 dan perpindahan nomor 2. Kalau dari konstruksinya di titik 2 dan titik 3 ini tidak ada beban yang bekerja. Beban ini 30 psi ini bekerja di antara titik 1 dan titik 2, bukan tepat di titik 2. Ya. Lalu beban merata ini bekerja sepanjang batang 3, tidak tepat pada titik 3. Sehingga
matriks gayanya itu kita tulis P sama dengan 0. Oke, berarti kita sudah dapatkan ya S-nya yang ini, PF-nya yang ini, P ini sama dengan 0. Sehingga dari situ kita bisa mulai menyelesaikannya. Ini sudah ada, ini sama dengan 0. Ini oke. Kali ini kita sudah oke juga. Tinggal kita cari D. Nah, di sini. Saya tuliskan kembali ya. P dikurang PF sama dengan SD. P ini sama dengan 0, matriks 0. Dikurangi PF-nya, matriks PF-nya, sama dengan matriks kekakuan struktur dikali matriks perpindahan. Atau kita bisa tulis, saat ini kita selesaikan, ya, ini kita dapatkan ini, maka dengan penyelesaian matriks, ya, kita dapatkan D sama dengan S min 1 atau inverse matriks S dikali BF. Ya. Nah, misalnya kalau ini ada angkanya, ya tinggal dikurangkan. Kita menggunakan penyelesaian matriks ya, pengurangan matriks. Ya, kita dapatkan perpindahan perpindahan 1 dan perpindahan 2 di pada titik 2 dan titik 3 itu sebesar ini. Ini rotasinya ya, rotasinya. Oke. Kita bisa uji kembali. Kita masukkan nilai ini. Ini nilai S-nya dan ini nilai D-nya. Ya, kita cek ini sama dengan 900,01, ini equal dengan 900 ya. Lalu ini equal dengan min 600. Oke. Ini min kurang min kan plus ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik. Ini min kurang plus min. Oke. Sampai di sini teman-teman. Jadi yang paling sulit dari metode matriks ini adalah ini, mendapatkan matriks kekakuan struktur. Tapi kuncinya sebenarnya ada di sini. Penomoran ini. Kalau kalian buat penomorannya baik, buat sketsanya baik, saya yakin kalian akan menyelesaikannya dengan mudah. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Nanti kita sudah dapatkan ini ya, perpindahan pada titiknya. Dapatkan perpindahan pada titik. Jadi kalau kita lihat lanjutan dari balok itu kira-kira ini. Ya, akibat ini dia akan ini
Lalu ini positif. Lalu ini akan begini. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita sudah dapatkan perpindahan, dan ini perpindahan ini merupakan rotasi ya. Rotasi. Ini dia akan berrotasi positif, ini akan berrotasi negatif. Kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nih perpindahan pada titik ujung masing-masing batang dan berapa gaya-gaya dalamnya. Gaya-gaya dalam yang bekerja pada batang 1, batang 2, dan batang 3. Ya. Nah, kita mulai dengan ini. Kita menyusun perpindahan untuk batang. Jadi kalau yang ini perpindahan struktur, ya, jadi kalian lihat baik-baik simbolnya. Kalau D, P, PF, S, ini levelnya adalah level struktur. Nah, berbeda dengan rangka batang. Kalau rangka batang itu kan kita harus kalikan dengan matriks transformasi koordinat ya. Karena ada batang yang membentuk sudut terhadap sumbu global. Tapi kalau balok ini kan dia sudah sejajar ya, sumbu global, sehingga kita tidak perlu lagi transformasi, sehingga gaya perpindahan itu pada level batang itu sama pada dengan level struktur. Ya, kan kita susun matriks perpindahan untuk batang 1. Batang 1 itu ada nomor 3, 4, 5, 1. Di 3 itu perpindahannya 0, 4, 5 juga 0. Di 1 ini ada D1. Kita dapatkan ini. Oke. Lalu kita kalikan. Ya, kita kalikan, kita gunakan persamaan ini. I sama dengan K. Ya. Lihat di sini. I ini adalah gaya batang. Maka dia dikalikan dengan matriks kekakuan batang. Ditambah dengan gaya ujung batang akibat beban luar. Oke. Maka kita dapatkan ini gaya-gaya yang batang yang bekerja pada di tidak kesancor, taruh ini, taruh S baru taruh ini. Maka kita dapatkan gaya-gaya dalam pada batang 1 seperti ini. Gaya gesernya atau vertikalnya itu 18,123 K. Ini momennya pada titik 1, ya. Momennya pada titik 1. Lalu ini gaya vertikal untuk batang ini. Lalu di sininya minus 400 K per inch. Ini adalah gaya-gaya batangnya. Gaya batang, atau kita bisa sebut juga gaya dalam.
Ini yang membedakan antara metode matriks kekakuan untuk struktur statis tak tentu dengan metode pada statis tertentu. Kalau di statis tertentu kita gunakan persamaan kesetimbangan ya. Sigma momen sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, lalu kita hitung gaya-gaya dalamnya. Ini di statika. Ya. Lalu dari gaya-gaya dalam ini kita dapatkan perpindahan. Ini di analisa struktur 1. Kalau di analisa struktur 2, kita dapatkan perpindahan dulu, baru kita hitung gaya-gaya dalamnya. Ini analisa struktur 2. Itu yang membedakan. Tapi semuanya punya hubungan yang erat. Dan di antara AS1 dan AS2, itu kalian akan diperkenalkan dengan mekanika bahan. Untuk menghitung tegangan, ya, regangan, modulus elastisitas, dan inersia. Oke ya. Nah, dari sini kan kita sudah bisa dapat gaya-gaya dalam. Kita bisa kontrol gunakan, ini kan ada gaya vertikal dan ada momen ya. Kita gunakan sigma V sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Kita kontrol apakah sama atau tidak. Jadi ini adalah kalau kita gunakan sigma V ya, ini adalah V3, ini adalah V5 ya di sini, dan ini adalah P-nya. Dan kalian lihat di sini kan ada P ya sebesar 30 psi. Kita dapatkan ini. Lalu momennya ini adalah M4 yang ini. Ini adalah M1. Lalu ini adalah momen akibat P. Gaya kali jaraknya. Gaya ini jaraknya. Oke. Selanjutnya kita ke batang 2. Oke, batang 2 sama. Kita susun matriks perpindahan pada batangnya. Di batang 2 ini ada 5, 1, 6, 2. 5, 1, 6, 2. Yang ada perpindahan pada 2 dan 1. Jadi kita isi D1 di sini. Dan D2 di sini. Oke, lalu kita kalikan I kali U ditambah QF. QF tadi di sini kan untuk batang 2, QF ini kan sama dengan 0 ya. Sehingga tidak ditulis di sini. Kita dapatkan ini, gaya-gaya dalamnya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini. Pada batang 1, perpindahan 1 ini atau momen di titik 1 ini minus 400. Ya. Lalu pada batang 2 di sini plus 400. Artinya di sini untuk gaya-gaya dalamnya di sini akibat batang 1 min 400 ya ditambah akibat batang 2 400. Ini sama dengan 0. Kalian masih ingat untuk perletakan roll ya. Perletakan roll itu dia hanya mampu menahan gaya vertikal. Sehingga
gaya batang yang ada di sini cuma hanya ada gaya ikan. Sedangkan momennya sama dengan 0. Jadi ini momennya sama dengan 0. Oke. Kalau nanti kalian menghitung, kalau akibat gaya batang 1, di sini momennya plus, minus, dan batang 2, hasilnya tidak 0, maka pasti salah itu gitu. Makanya dibutuhkan yang ini, yang kita sebut sebagai ini, kontrol itu. Oke. Berarti itu. Lalu batang 3 sama. Kita susun di batang 3 ini ada 6, 2, 7, 8. 6, 2, 7, 8 yang ada perpindahan adalah D2. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini akibat batang 3 ini ada plus 200. Kita lihat batang 2 minus 200 betul. Artinya di sini gaya-gaya dalamnya sama dengan 0. Oke ya. Maka kita kontrol juga sama dengan 0. Ya, dari sini, kayak kalian lihat ini, berarti pada batang 1 ada gaya geser atau gaya normal, gaya lintang sebesar 18, ya 18 sekian, 18.000. Saya gambarkan ya. Ini ya, plus 18, lalu ini titik 1, ini titik 2, ya, 4 ya. Ini, oke. Lalu ini dia rata. Lalu di sini naik 12. Oh, sorry, ini minus ya. Ini plus 1, ini minus. Dia seperti ini. Oke. Lalu dia naik. Nah. Ini nanti kalian tambahkan. Sorry, kita belum bisa menggambar ya. Kita harus tambahkan dulu. Kan dia superposisi ya. Berarti ini 11 ditambah 1. Yang berarti dia positif ya. Masih positif. Ini dia positif. Lalu ini positif. Ini 18,125. Ini jadinya 11, bukan 11, ini bukan koma ya, 8.000 ya, 18.000. Ini 11, koma, sorry. Ini kan Amerika saja jadi titik, itu koma. 11,855 ditambah 1,111. Ya. Lalu di sininya 12,5 dikurangi 11, ini. Jadi dia masih dia. Ini 11, ini 12. Ini hampir sama ini. Ini sama. Ini minus 1,111 ditambah 12,5. Ini kan ke bawah jadi minus. Lalu di sininya 17,5. Nah, ini gaya gesernya. Ini plus, ini plus, plus.
Oke, lalu momennya, momen ini hanya ini. Oke, di sini momennya positif ya. Positif berarti atas. Lalu di sini ini ditambah ini plus minus. Oh, sorry, ini minus ya, minus plus. Berarti ini jadinya 0 ya. Maka dia ini. Lalu di titik 2 ini juga ini minus plus, ini juga 0. Untuk batang ini momennya sama dengan 0. Ntar saya pakai. Oke, ini plus 150. Di titik ini 0. Lalu sepanjang batang ini 0. Lalu yang di sini, titik 8 ini minus. Ya kan. Oke, yang ini kan linear ya, karena beban titik. Lalu ini akan parabola. Oke. Ini sebesar 800. Ini plus gaya-gaya batangnya. Gaya batang. Nah, kita sudah dapatkan gaya-gaya dalam, gaya-gaya batang. Kita sekarang melihat reaksinya. Ya. Nah, di sini ada reaksi nih. Ini di titik 3 ini reaksi di atas positif. Lalu di titik 5 ini kan ada satu di sini, satu di sini ditambahkan. Di titik 6 reaksi yang ke-6 bukan titik reaksi ke-6 itu ada di sini batang 2 dan batang 3 ditambahkan. Ini ditambah ini. Kita dapatkan lagi. Kita bisa cek menggunakan sigma F. Sigma V sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ya. Oke, saya cek kembali sebentar. Perjanjian tanda kita. Oke, saya kira itu. Teman-teman, silakan nanti kalau ada tugas atau ada ini kalian teman-teman mau menggambarkan dalam bentuk diagram, silakan atau membuat ini disebut dengan apa ya? Diagram free body. Gaya-gaya dalam. Jadi batang-batang itu dilepas dan digambarkan gaya-gaya dalamnya. Seperti itu. Oke, itu 2 minggu ini kita sudah dapatkan penyelesaian struktur balok menggunakan matriks kekakuan. Jadi langkah-langkahnya ada di sini.
Yang pertama tentu kita buatkan penomorannya. Lalu langkah kedua kita menyusun matriks kekakuan batang dan matriks gaya pada ujung batang akibat beban luar, QF-nya. Oke. Jangan lupa ini ya satuannya. Lalu setelah kita dapatkan matriks kekakuan batang atau K dan matriks gaya pada ujung batang akibat beban luar, kita susun matriks kekakuan struktur S. Oke. Lalu dari S itu kita susun matriks gaya ujung batang untuk struktur. Kita sebut dengan PF. Nah, sekali lagi saya ini ya, QF itu sama dengan PF. Karena kita meninjau balok yang sejajar dengan sumbu. Jadi sumbu globalnya itu, sumbu globalnya sama dengan sumbu lokal. Sehingga kita tidak perlu transformasi koordinat ya. Lalu kita susun matriks beban. Ya. Beban luarnya. Itu beban luar itu kuncinya atau panduannya adalah pada perpindahannya. Jadi ini beban titik ya, beban titik pada join yang ada perpindahannya. Penomorannya disamakan ya, nomor sama dengan nomor perpindahan. Setelah itu kita gunakan persamaan ini. Kita gunakan persamaan ini untuk menyelesaikan. Ya, ini kita gunakan aljabar pengurangan. Lalu yang ini kita gunakan inverse. Kita cek. Setelah kita dapatkan perpindahan struktur, ini perpindahan struktur ya, D ini perpindahan struktur. Perpindahan titik ya pada struktur, maka kita hitung perpindahan pada batang, ujung batang, dan gaya-gaya dalam pada batang dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi ini tinggal kita ganti saja. Kalau ini untuk struktur, kalian lihat. Kalau untuk struktur, ya, ini untuk elemen member. Untuk struktur itu P sama dengan S kali D ditambah PF. Kalau untuk member itu I sama dengan K dikali U ditambah IF. Yang pada dasarnya ini adalah sama. Karena kita tidak melakukan transformasi koordinat. Oke, kita dapatkan gaya-gaya batangnya. Kita bisa kontrol hitungannya untuk semua batang. Lalu kita bisa susun gaya-gaya batang dan kita gambarkan free body diagramnya. Free body diagramnya, ingat janjian tanda kita ya. Kalau dia positif, kalau dia seperti ini, ya. Ini kalau negatif. Jadi momen yang kalau positif itu dia berlawanan, kalau negatif itu dia setara.
Jadi ini perjanjian tanda yang berlaku di buku ini ya, dan di PowerPoint ini. Kalau ada buku-buku lain yang menggunakan perjanjian tanda yang berbeda, ya misalnya berlawanan searah berlawanan itu negatif. Searah jarum jam itu negatif, berlawanan itu positif. Ya, ini kita gunakan ini. Kalau di buku ini berlawanan ya, kita di buku ini dan PowerPoint saya yang berlawanan itu positif. Searah jarum jam itu negatif, berlawanan itu positif. Nah, ada buku-buku lain yang searah jarum jam itu positif, berlawanan itu negatif. Atau silakan kalau kalian mau menggunakan perjanjian tanda yang lain silakan, tetapi ingat harus konsisten. Ya, konsisten. Lalu untuk vertikal ke atas positif, ke bawah negatif. Kalian bisa membuat gambar free body diagram seperti ini atau membuat gambar diagram seperti ini juga silakan. Penting perjanjian tangannya. Lalu setelah kita dapatkan itu, kita menghitung atau menyusun reaksi. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau bertanya? Persilakan. Detailnya silakan teman-teman pelajari di buku ya. Di buku ini ada. Saya hanya melanggar bahagian ini. Kekakuan elemen menggunakan virtual world. Jadi ini ada satu metode lagi menggunakan virtual world untuk menyusun matriks kekakuan. Ini saya skip. Kalau kalian mau mempelajari silakan. Oke. Jadi di level S1 ini kalian hanya akan diberikan pengenalan tentang konsepnya, konsep dasarnya. Sisanya kalian silakan mengembangkan dari buku-buku referensi, tapi kalian akan lebih fokus diajarkan menggunakan. Tapi bukan berarti kalian harus tidak boleh tahu konsepnya. Kalian harus tahu konsepnya. Karena konsep itu menjadi penting untuk kalian tahu bagaimana isi dalam dari software. Jadi metode ini yang digunakan oleh software etap, SAP, menyelesaikan suatu konstruksi. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti silakan teman-teman pelajari ya. Yang pertama, kemarin teman-teman sudah mempelajari bentuk umum dari matriks K. Ya. Sekarang silakan teman-teman mempelajari lagi bentuk umum dari matriks QF itu. Itu silakan dipelajari bagi yang mau belajar ya. Tapi kan kalian mahasiswa, jadi harus mau untuk belajar. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini tugas kalian. Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ini tugas kalian. Dikerjakan berkelompok. Kalian lihat ini ada satu ya. Tugas satu ini kalian perhatikan baik. Ini ada perbedaan I. Batang satu, ini dia sudah memberikan penomoran ya. Tinggal lihat batang satu itu dan batang 2 itu I. Lalu batang 3 itu sebesar 2I. Hati-hati ya. Lalu gaya-gaya yang bekerja, tidak ada yang bekerja pada titik, berarti P-nya sama dengan 0 ya.
Lalu ini batang 2, kelompok 2 juga sama. Ini I-nya konstan. Oke. Di sini ada bekerja beberapa beban. Lalu yang kelompok 3, ini batang 1I itu 1,25 I. Dan seterusnya. Lalu ini kalian lihat beban 50K ini, 50 besi ini bekerja pada berarti ada P-nya. Nah, saya harapkan ini teman-teman, tugas kalian yang dikerjakan secara berkelompok itu nanti di-share ya di antara kalian. Karena kan nanti waktu mid semester UAS bisa jadi yang keluar itu adalah kelompok 3 punya, atau kelompok 2 punya, atau kelompok 1 punya. Jadi kalian harus tahu, harus saling berbagi. Ya. Saya perlu sampaikan ini. Kenapa ada tugas-tugas yang individu, ada tugas-tugas yang kelompok. Saya ingin mengajarkan kalian bekerja dalam tim. Ya. Bekerja dalam tim, karena jejaring atau teamwork itu penting bagi kalian nanti. Tidak ada satu orang yang hebat semua mata kuliah, tidak ada. Satu orang itu dia hanya akan expert di 1 atau 2 mata kuliah. Sehingga dengan tim yang baik, kalian akan bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Harapannya adalah kalian masuk sama-sama, selesai pun kalian akan sama-sama. Kurangi yang namanya pertandingan di dalam kuliah ya. Kalian harus saling membantu. Oke? Baik, Pak. Untuk soal ini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Baik. Kalau tidak ada, mohon dihidupkan kameranya. Ya akan. Oke, kita sebentar ya, saya sambil kalian hidupkan kamera, kita punya waktu masih, ya kita akan ujian itu di minggu pertama Juli atau minggu kedua Juli ya. Nanti saya akan sampaikan ke Kapolri, kita akan mundur. Ujian nanti saya sudah ada di Kupang. Saya mungkin awal Juli sudah di Kupang, jadi kita akan kulik ujian pertama Juli. Maka kita masih punya hari ini 24 ya. 31, 7, 14, 21, 28. Oke. Kita akan masih punya 5 kali pertemuan. Kita akan masuk pada portal. Kita akan masuk pada portal. Ya, kita akan masuk pada portal. Lalu ini 3 dimensi. Rangka batang 3 dimensi. Oke. Itu kita akan masuk pada nanti minggu depan kita akan mulai di chapter 6 portal plan frames. Jadi masih 2 dimensi. Dan ini. Oke. Di sisa 5 pertemuan ini kita akan habiskan di dua ya, portal dan 2 dimensi dan rangka batang 3 dimensi. Nah, di buku ini juga ada program komputer ya, yang bisa kalian buat, kalau kalian mau buat silakan. Nanti sambil ini saya akan coba buatkan dari Octave untuk salah satu saja. Mungkin satu pertemuan saya akan menjelaskan itu. Sisanya nanti teman-teman silakan mengembangkan. Ya.
silakan mengembangkan. Kuliah di zaman kalian ini enak. Teknologinya banyak, apalagi sekarang ada artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kalian sudah kenal ChatGPT? Sudah. Sudah ya? Kalian sudah gunakan juga ChatGPT? Oh, jangan sampai kalian gunakan ChatGPT untuk tanya kupon putih, jangan ya. ChatGPT itu bisa kalian gunakan untuk menanyakan hal-hal untuk penyelesaian teknis. Tetapi ChatGPT itu dia mengambil dari berbagai referensi. Nah, jawaban ChatGPT itu tidak selamanya benar. Kalian harus uji juga, ya. Kalian harus uji juga. Saya sendiri di kuliah saya di sini di S2, saya juga menggunakan ChatGPT. Tapi saya coba ada beberapa jawaban yang keliru. Maka kalau salah, kita minta lagi. Ya. Jadi teknologi sekarang kalian itu sudah banyak, canggih. Apalagi ada artificial intelligence, ada program-program. Kalian juga harus mengembangkan diri dengan penggunaan software dan penggunaan program. Kalau kalian bisa menulis program sendiri itu luar biasa ya. Supaya kalian tidak terlindas oleh teknologi. Ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian habiskan waktu hanya untuk WA, Facebook, IG, ya. Maka saya minta sekarang luangkan sedikit waktu untuk kalian mulai menulis program, menggunakan program, dan lain-lain. Sekarang kalian sudah semester berapa? 4, Pak. 4. Berarti kalian sudah akan diarahkan spesifik kepada mata kuliah perancangan. Nah, analisa struktur, statika, dan mekanika bahan itu menjadi dasar untuk mata kuliah perancangan nanti. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Teman-teman sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan mulai dengan portal bidang 2 dimensi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Shalom, terima kasih Pak. Makasih, Pak.